Halo sahabat Bikari, hari ini aku mau berbagi pengalaman. Bagaimana cara scan isi rapotnya. Jadi ini ada rapot SMA. Ini sebagai contoh ya. Dan ukurannya A4. Ini ukurannya A4. Ini aku ambil 3 lembar aja ya sebagai contoh, biar supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke, jadi nanti kita akan scan dalam bentuk PDF dan ukuran maksimal kurang lebih 2 MB ya. Jadi pada bulan ini kebetulan ada perekrutan anggota Polri. Jadi perlu ada scan rapot. Oke. Nanti kita akan scan menggunakan ini teman-teman. Menggunakan fitur dari printer yang ada kelengkapan scannernya. Jadi teman-teman yang mempunyai printer di rumah yang sudah lengkap dengan fitur scannernya dan bingung cara menggunakan scannernya seperti apa. Jadi nanti kita akan bikin tutorialnya. Oke, sebelumnya aku ulas lagi ya. Untuk ukurannya ini A4 untuk ukuran raportnya. Dan scannernya ini A4 ya, teman-teman, maksimalnya. Sebenarnya ini juga bisa kita scan di dokumen F4, cara penyambungannya juga ada dan sudah pernah aku bikin tutorial di sebelumnya ya. Kalian bisa cek, ada tutorialnya cara scan dokumen F4 menggunakan scanner A4. Jadi kalian bisa manfaatkan printer di rumah kalian yang mempunyai fitur scanner. Caranya seperti ini. Baik, jadi begini cara scan rapor tadi menggunakan printer yang ada fitur scannernya. Di sini aku menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Seperti ini. Dan sebelumnya saya kasih tahu dulu ya. Untuk printer yang ada fitur scannernya itu ada 2 driver, yaitu satu driver untuk print dokumen dan satu lagi khusus driver untuk scannernya. Jadi pastikan keduanya sudah kalian update ya, atau kalian install keduanya. Oke, jadi untuk menemukan fitur scannernya di Photoshop, kalian pilih file, kemudian import, seperti ini, dan kalian cari printer atau scanner yang kalian punya tipenya. Ini muncul ya untuk Epson L3110 series. Jadi kalian yang sudah install driver scannernya di printer tersebut, otomatis ini sudah muncul ya di Photoshop. Jadi jika belum kalian install, tidak akan muncul di sini karena belum terinstall ya driver untuk printernya, untuk scannernya. Jadi cukup kalian install, kemudian kalian cari di sini. File, kemudian import, kemudian pilih scannernya di sini, Epson L3110 series. Pilih, klik, kemudian masukkan raportnya tadi ya, satu persatu ya. Misalkan dari halaman belakang dulu, kalian taruh di scannernya. Oke, jika sudah, atur di sini, perhatikan aja. Untuk dokumen size, ukuran dokumen ini, kalian pilih A4 karena ukurannya A4 ya. Kemudian jenis gambar, bisa kalian pilih warna. Kemudian resolusi. Di sini juga sangat penting cara mengaturnya ya, cara pemilihan resolusinya. Ini berdasarkan pengalaman aku dan sudah aku buktikan pada pelanggan aku sendiri, dan itu bisa diupload dan tidak ada kendala apapun ya. Untuk resolusi 300 dpi. Perhatikan resolusi 300 dpi ya. Jika sudah kalian atur seperti ini, tinggal kalian scan atau pindah ya. Pilih. Kemudian otomatis scannernya berjalan. Perhatikan. Ini sudah masuk ya, teman-teman. Ini sudah masuk atau berhasil kita scan. Jadi ini aku scan dari halaman belakang. Kemudian kita scan di raport berikutnya, halaman kedua. Kemudian pilih pindai atau scan.
Baik, untuk halaman kedua juga sudah masuk. Nah, ini halaman kedua juga sudah masuk ya. Oke, kemudian halaman pertama ya. Oke, kita scan. Oke, baik. Dan halaman pertama juga sudah terscan. Nah, seperti ini. Jadi, aku ulangi lagi. Sebab aku pilih halaman terakhir terlebih dahulu, supaya di Photoshopnya ini berurutan. Nah, jadi usahakan dari halaman paling belakang, kemudian ke depan ya, maju. Nah, biar supaya berurutan di layernya ini. Nah, oke. Kemudian jika sudah, close dulu untuk fitur scannernya. Nah, seperti ini. Ini sudah berurutan ya. Nah, tinggal kita simpan dalam bentuk PDF. Oke, pilih file, kemudian save as. Nah, pilih folder yang kalian siapkan. Misalkan ini aku bikin nama halaman 1 ya, nomor 1, dan format di sini pilih PDF. Nah, seperti ini. Kemudian save. Nah, oke, pilih small file size. Nah, paling bawah ini ya. Nah, kemudian compression. Nah, pilih ini. Pilih yang kedua ini, compression. Lalu 100 ini kalian ganti 300. Nah, ini pixel per inci ya. Nah, pixel per inch. Nah, seperti ini. Oke, cukup ini aja yang kalian ganti. Nah, lalu klik save. Save PDF ya. Nah, halaman pertama sudah tersave. Kemudian halaman kedua kita save. Pilih file, kemudian save as. Lalu bikin halaman kedua. Nah, lalu ini tidak perlu kita atur lagi ya, karena sudah otomatis. Yang pertama sudah kita atur tadi, tinggal kita save PDF. Nah, seperti itu. Oke, kemudian halaman ketiga juga kita save, pilih file, kemudian save as. Kemudian halaman 3, dan ini juga tidak perlu kita atur lagi, karena sudah mengikuti format yang pertama tadi. Nah, pilih save, kemudian save PDF. Nah, jelas ya. Nah, kemudian kita cek hasil simpanan PDF-nya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian coba kita lihat dulu, kita buka dulu. Kita pastikan ya. Nah, sudah ya, sudah masuk ya. Nah, oke. Lalu untuk cara penggabungan PDF-nya. Nah, jadi untuk penggabungan PDF itu relatif ya. Banyak juga di situs online atau secara online kalian juga bisa menggabungkan PDF. Nah, ini dan jelas ya, tidak ada ngeblur. Oke, kita close. Oke, jadi di sini aku menggunakan fitur untuk penggabungan PDF-nya. Aku menggunakan PDF Saver Free. Nah, jadi ini tanpa online atau tanpa data pun juga bisa, karena ini offline ya. Sudah aku download. Untuk cara penggabungannya relatif. Nah, oke, kemudian pilih merge. Nah, lalu add. Nah, di sini. Lalu kita pilih filenya tadi 1, 2, 3. Nah, kita tandain, kemudian open. Nah, kita cek di sini. Nah, ini sudah berurutan ya. 1, 2, 3. Nah, oke, kemudian tinggal kita proses. Nah, di sini filenya kita bikin rapor. Nah, seperti ini. Nah, pilih save. Nah, kemudian proses penggabungan ya. Nah, ini. Nah, jika sudah, klik open aja, kita cek apakah sudah tergabung. Nah, di sini sudah sukses ya. Sudah sukses. Nah, ini sudah berhasil tergabung. Nah, ini kita close. Nah, ini sudah tergabung ya, teman-teman.
Nah, jadi jika ada pertanyaan atau kita bisa berdiskusi di kolom komentar, barangkali kita bisa bertukar pikiran dan berbagi manfaat. Oke, sekian, terima kasih.